pernah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita nanti akan diakui sebagai umatnya dan juga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah, yang mudah-mudahan juga kita bersama-sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sesi kedua dari pembahasan kita, yaitu masih terkait dengan fikih sholat yang hubungannya dengan bagaimana kita meraih kekhusyuan di dalam setiap sholat-sholat kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyinggung hal ini di dalam surat Al-Mu'minun di ayat 1 sampai ayat yang kedua. Qad aflahal mu'minun, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, yaitu yang mereka khusyuk di dalam sholat-sholatnya. Ini mengindikasikan, menjadi sebuah pertanda Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang beriman yang khusyuk, sangat mencintai orang-orang beriman yang di dalam sholatnya larut di dalam kenikmatan. Maka malam hari ini kita akan mencoba menikmati sholat-sholat kita. Nah, bagaimana tips-tipsnya? Apa yang harus kita pahami supaya kita betul-betul bisa menikmati layaknya mungkin roti yang dihidangkan di hadapan kita dan dinikmati betul dengan seksama, ya. Yang mungkin bahannya kemarin sudah kita bahas, ya, ini telurnya seperti apa, kemudian tepungnya ini. Nah, itu sama halnya dengan bagaimana kita menikmati sholat-sholat kita. Sebelumnya ada mungkin selain Pak Syam kemarin, Pak, ya, sudah merasakan bagaimana dari beberapa kriteria yang itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Satu, penghapus dosa, mengangkat derajat. Kemudian kemarin apa saja? Kira-kira ada yang mulai merasakan lagi dari nikmatnya sholat yang kita ambil dari beberapa poin yang kemarin sudah kita bahas? Belum? Lah, terus sholatnya kemana kalau sampai belum? Ini apa yang salah kira-kira? Masih disiapkan. Maka memang dalam hal ini penulis juga sangat jeli di sini menyajikan, jangan kemudian kita merasa aman dari makar setan. Bahkan lafadz di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah memberikan sebuah keterangan kepada kita bahasa setan ini seperti apa, bahasa iblis para jamaah sekalian. Qala fa bi'izzatika, ya Allah, dengan kemuliaanmu, mau goda aja dia masih mengakui kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Akan saya gelincirkan mereka, akan saya sesatkan mereka, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ini yang tidak akan tergoda oleh setan. Maka kalau mayoritas kita masih tergoda di dalam sholatnya, termasuk mungkin yang berbicara, wah, ini berarti belum bisa ikhlas 100%, meskipun harus selalu berusaha. Maka dalam hal inilah kita harus jeli sekali, ya, betapa di dalam ibadah kita juga ada gangguannya. Jangan kemudian kita merasa tenang sudah menunaikan sholat, sudah mendirikan sholat, sudah menjadi orang-orang dalam barisan musallin, ya, mereka-mereka yang mendirikan sholat, tapi ternyata mungkin lalai, atau kita mungkin terlalu pede, ya, dengan sholat yang kita dirikan, ternyata mungkin belum bernilai, lebih ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita lebih dekat kepada sebuah kebaikan, lebih dekat kepada kebenaran daripada sebuah kemungkaran. Akan tetapi mungkin belum sempurna. Karena apa? Karena iblis sudah mendeklarasikan diri, dia akan selalu menggelincirkan anak cucu Adam, ya, sampai kemudian nanti hari kiamat. Fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukumi sesat kepada diriku, ya Allah, la'aqudannahum siratal mustaqim, maka akan aku sesatkan, maka akan aku gelincirkan, akan aku hinakan mereka dan akan dijauhkan dari jalanmu yang lurus. Nah, maka jalan yang lurus ini termasuknya bisa kita dapat mudah, ya, untuk kita meraihnya
yaitu dengan sholat-sholat kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ya, ternyata kita ini sholat saja punya musuh, Pak. Bukan dalam keadaan terjaga saja kita memiliki musuh, ya. Akan tetapi dalam keadaan kita mengabdi kepada Allah, kita juga memiliki musuh. Ya meskipun musuhnya itu secara ya gaib ya, karena apa? Karena memang ya seperti itulah hukum atau sunatullahnya. Bagaimana kemudian yang harus kita hadapi adalah mereka-mereka setan-setan yang bentuknya jin yang selalu membisikkan ke dada-dada manusia atau ke dalam diri kita supaya kita tercuri fokusnya, konsentrasinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal niat di awal sudah betul-betul pengen fokus, pengen benar-benar bisa konsentrasi, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di tengah perjalanan ada saja halangan rintangannya. Nah, seperti inilah memang bagaimana konsekuensi kita semuanya selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Makna khusyuk itu sendiri seperti apa jamaah sekalian? Bahwa di sini dikatakan mengapa kok kita harus khusyuk dan kemudian bagaimana makna khusyuk di dalam sholat tersebut. Maka khusyuk di sini lebih lugasnya kita pahami hadirnya hati ya. Hadirnya hati kita yaitu di dalam setiap ibadah-ibadah kita, khususnya adalah sholat. Kenapa kok kemudian ini menjadi hal penting kekhusyuan di dalam sholat kita? Karena apa? Ini menjadi tiang agama. Kalau kita lihat bagaimana tiang itu bisa menyangga apapun yang ada di sekelilingnya. Kalau kemarin Ustaz Abu Fatihah beliau mengibaratkan analogi suami setegar pilar atau tiang itu ya memang itu untuk suami ya. Dan sholat juga seperti itu, menopang semuanya. Karena tiang ini akan menopang ya mungkin atap ditopang. Kemudian juga dinding-dinding juga semuanya itu ditopang oleh pilar atau oleh tiang. Nah sholat inilah sebagai pilarnya agama. Jangan sampai kemudian dirobohkan. Atau mungkin ya dikeroposi. Karena apa? Ya karena ini tadi, karena tidak ada kekhusyuan. Atau sering dicuri oleh setan. Fokusnya, konsentrasinya. Maka kalau Imam Zahabi beliau mengisyaratkan kalau sampai kemudian lintasan-lintasan itu melintas di pikiran kita, potong. Maka salah satunya ya istighfar di dalam hati. Ingat, oh bahasanya saya ini sholat lah kok malah mikir ke sini. Itu beliau mengisyaratkan seperti itu. Jadi lintasan-lintasan pikiran di dalam pikiran kita, di dalam benak kita itu sering seliweran, Pak. Kemarin mungkin sudah dicontohkan yang lupa kunci, ingat di sini. Yang mungkin ketika nanggung nyangkul gitu ya, ketika mau menjelang sholat zuhur, kemudian akhirnya masih ada berapa kedok lagi, oh ternyata ingat ini harus ini lagi. Padahal ketika pulang nggak inget apa-apa, udah capek. Ketika sholat keingetan, walah pacuri mau sanding sumur, nah dilebok nih. Itu biasanya seperti itu. Nah ini makanya harus kita lawan, benar-benar harus kita bisa melawannya. Maka hadirkan hati, memang betul-betul kita hadirkan. Di sini saya ambilkan satu kisah dari seorang soleh yang bernama Hatim Al-Aqsam. Ketika ditanya tentang caranya mengerjakan sholat, kemudian beliau mengatakan, jika aku hendak melaksanakan sholat, maka aku berusaha untuk menyempurnakan wudhu. Maka dalam satu isyarat hadis Nabi itu fa'ahsinul wudhu'a atau fa'ahsinu wudhu'ahu, disempurnakan wudhunya. Karena apa? Ini juga satu bentuk senjata kita agar kita memang betul-betul meraih sholat yang berkualitas. Jadi kalau wudhunya saja mungkin kurang bermakna, artinya dalam gerakannya atau mungkin basuhan-basuhannya di situ ternyata kita kurang memahami bagaimana wudhu yang dicontohkan oleh Nabi dan para salaf, ya tentunya juga akan bermasalah nanti merembet kepada sholat kita. Karena apa? Karena mungkin ya bersih secara hisi, secara nyata, akan tetapi ternyata setan belum menjauh dia ya. Artinya gini, setan masih punya ini yang lain, punya trik-trik jitu yang lain. Karena apa? Karena memang tubuh kita belum terbentengi secara sempurna. Bisa jadi demikian. Maka Hatim mengatakan dibaguskan wudhunya, lalu kemudian beliau bertakbir dan membayangkan di hadapan beliau ini adalah Ka'bah.
Kata Hatim seperti itu. Di belakangnya ada kematian. Jadi di depannya dibayangkan ketika beliau ini melihat Ka'bah, siapa yang tidak menangis ketika melihat Ka'bah? Di kalender aja ya Allah pengen gitu ya. Kan ada harapannya, ada harapan besar membuncah dalam diri kita untuk bisa ke tanah suci. Apalagi sudah membayangkan di hadapannya itu Ka'bah. Seolah-olah kita sholat di depan Ka'bah bersama jamaah haji yang lain atau jamaah umroh yang lain. Ini kan luar biasa ya. Artinya bayangan itu ya sah-sah saja. Di belakang itu ada kematian, malakul maut yang siap mencabut nyawa kita. Ini tipsnya dari Hatim. Sebelah kanan dibayangkan di situ ada surga. Sebelah kanan. Sebelah kirinya beliau membayangkan di situ ada api neraka yang berkobar. Di bawah injakan kakinya itu ada sirot yang harus dilintasi. Nah, maka khusyuknya Hatim Al-A'sam tentunya bukan main ya. Luar biasa ya. Jadi memang beliau bisa membayangkan depannya Ka'bah, belakangnya kematian atau al-maut yang siap untuk merenggut nyawanya, kemudian kanannya surga sebagai bentuk iming-iming ya dari Allah Subhanahu wa taala, kirinya neraka, bagian dari peringatan. Di bawahnya ada sirot yang memang beliau seolah-olah ini sedang meniti sirot. Maka hati-hati nggak Pak? Atau mungkin asal bludas-bludus nggak mungkin ya. Wah, asal jalan gitu, kemudian atau lari kan enggak. Pasti dengan kehati-hatian. Nah, dibayangkan itu, kemudian kepada keseluruhan setiap sudut beliau membayangkan Allah selalu mengawasinya. Itu yang dijawab oleh Imam Hatim ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, kalau kita ingin menikmati sholat kita, atau kenapa harus menikmati? Kenapa kok kita harus khusyuk di dalam sholat kita? Ini ada beberapa poin, kira-kira selesai nggak ya malam hari ini ya? Ada 10 Pak. 10 poin yang harus kita selesaikan, mudah-mudahan selesai ya. Yang pertama jamaah sekalian, bahwa sholat yaitu pertemuan seorang hamba dengan Rob seluruh sesembahan yang batil lainnya. Bisa dipahami ya, jadi sholat kita adalah ibarat sebuah pertemuan, sebuah liqa'at, sebuah pertemuan, yaitu dengan apa? Dengan Rabbul Alamin atau Rabb dari Tuhan-Tuhan yang batil yang lainnya. Jadi kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Al-Alamin kullu ma siwa Allah. Setiap apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala itu Al-Alamin. Nah, maka dalam hal ini bagaimana memposisikan ya? Cara memposisikan diri kita yaitu dengan Sang Maharaja di Raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita dengan atasan saja, atau mungkin dengan lebih dari atasan lah, misalkan hanya atasan biasa lah misalkan, atau mungkin dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat, dengan Wali Kota kalau di kota ya, kalau di daerah-daerah pedesaan kabupaten ya, kemudian dengan Bupati, Gubernur. Nah itu semuanya pasti dengan persiapan-persiapan yang luar biasa, penghormatan yang memang sangat dahsyat sekali ya. Artinya benar-benar dipersiapkan dengan matang persiapannya. Dan kemudian ketika bertemu ingin ya betul-betul bisa dipandang baik oleh orang yang kita hormati tadi. Nah, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kecukupan, yang senantiasa menjaga di setiap siang dan malam kita. Kita tertidur sedangkan Allah Subhanahu wa taala mustahil untuk tertidur. Kita istirahat ya tadi dalam keadaan terlelap, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dan menyaksikan apa yang kita lakukan, baik terjaga maupun tidurnya kita. Maka di sini kita harus pikirkan di dalam benak kita, wah ini gimana caranya supaya mendapatkan sebuah sholat yang berkualitas. Karena yang saya hadapi ini bukan makhluk. Yang saya hadapi ini adalah Al-Khaliq. Sehingga kalau sampai kemudian pikiran kita, imajinasi kita sudah sampai ke sana, maka banyak sekali ya positif-positif yang lain atau kebaikan-kebaikan yang akan diraih oleh seorang hamba tadi, oleh kita semuanya, yaitu di dalam setiap sholat kita. Walaupun mungkin hanya 1 rakaat. Makanya tidak jarang para salafus soleh kok bisa menghatamkan Al-Quran di dalam hanya beberapa rakaat, seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau bisa beberapa juz ya di dalam hanya 1 rakaat. Karena apa? Menikmati. Enggak kesemutan kakinya, tapi betul-betul bisa menikmati.
Makanya kalau ketika ditanya bagaimana apakah kita bisa mendapatkan kekhusyuan, kemudian juga mendapatkan keutamaan sebagaimana 3 generasi salaf yang dulu yang sudah melalui kehidupannya, yaitu dengan kebaikan demi kebaikan. Kalau mau sama persis plek memang berat. Karena apa? Di zaman sekarang ini penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah, penuh dengan berbagai bentuk ya ujian-ujian kehidupan. Minimal kita mampu meneladaninya. Kalaupun mungkin tidak sampai kepada plek sesuai dengan mereka, sampai kan ada yang sering diceritakan ketika mereka sholat ya, ada seorang salaf yang sholat ya seperti tongkat yang ditancapkan, ketika meskipun mungkin terkena hembusan angin dia tidak akan pernah bergerak, seolah-olah memang seperti tongkat yang ditancapkan dan kemudian kokoh seperti itu saja, kayak tiang yang menancap, kecuali bergerak ketika sudah selesai. Nah ini karena apa? Karena memang ya tentunya dia menyadari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan pertemuan yang main-main. Dan bahkan pertemuan ini rutin. Allah meminta rutin. Ya minimal adalah kapan? Ya 5 kali di dalam sehari semalam. Artinya 5 kali dalam 5 waktu ya. Dalam rakaatnya tentunya 17 rakaat ya. Ini kan rutin pertemuannya. Sedangkan bayangkan, ini adalah Sang Maharaja di Raja. Sedangkan mungkin kalau dengan Pak Lurah mau nemui sebulan sekali aja, wah sulit Pak ya. Atau mungkin dengan Pak Camat, atau bahkan mungkin ke atas lagi wali kota atau mungkin bupati, apalagi gubernur atau presiden. Wah, grundelok neng TV ya, ya Pak. Cuma di TV. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan pertemuan dengan hambanya rutin sekali. Bahkan di sepertiga malam pun Allah turun ya untuk apa? Melihat hamba-hambanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perasaan seseorang itu cenderung merasa gugup ketika ingin menemui orang dihormati atau dicintai. Nah ini juga secara manusiawi ya. Ini adalah fitrah insani. Yang mana kalau kita ini menghormati seseorang atau mungkin kita mencintai seseorang, pasti ada dak-dik-duk-der gitu. Deg-degan gitu ya. Mas Fatur misalkan ketika mau lamaran misalkan mau lamaran itu dan belum pernah ketemu, mau ta'aruf lah ya, mau nazar, belum pernah ketemu, tahu-tahu cuman di biodata kemudian di foto, cocok tak? Besok nazar, nggak mungkin kalau nggak deg-degan kayaknya. Karena apa? Karena makhluk hidup ya. Maksudnya deg-degan itu grogi lah ya, grogi tambahan dari deg-degannya grogi. Nah sama dengan hal ini. Bagaimana ketika kita akan menemui ya, akan menghadapi yaitu Rabbul Alamin, raja dari segala raja, tentunya ada rasa gugup. Bukan kemudian sama sekali nggak ada rasa. Kalau tidak ada rasa berarti hatinya yang bermasalah. Harus ngaji tazkiyah Pak. Kalau dalam bahasa umumnya ngaji tasawuf ya. Ngaji tazkiyah, tazkiyatun nufus. Memang harus betul-betul kita bentengi hati kita. Harus dibengkel, direparasi lagi. Karena apa? Karena khawatir ternyata sholat-sholat kita yaitu bukan atas dasar dari hati kita. Karena apa? Karena ini tadi hal yang fitrah dan ini adalah memang yang lazim bisa terjadi di dalam diri seorang hamba atau dalam diri manusia. Coba bayangkanlah kalau kita ini, apalagi bayangkan bertemu ya, jangankan bertemu. Ternyata hanya disebut namanya aja, tadi saya ketemu si fulanah loh. Oh iya. Oh langsung deg-degan itu. Yakinlah itu. Bener nggak Pak Siam? Ya bernostalgia lah ya. Mungkin seperti itulah ya ininya pengalaman-pengalamannya. Ketika mungkin ditanya atau mungkin sampean tadi ketemu ini nggak? Ada tadi datang di pengajian. Oh iya. Wah kok nggak ngomong loh. Wah ketune minta ampun pokoknya. Nah itu seperti itu. Nah apalagi kalau terlewat satu waktu saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai tidak ada khusyuk di dalam sholat kita, wah ketunnya luar biasa. Mungkin seolah-olah kita kehilangan dunia akhiratnya. Karena apa? Karena luar biasanya efek ya, sebuah energi positif yang dilahirkan dari mereka-mereka yang saling mencinta. Makanya kalau Imam Ibnu Qayyim itu punya buku namanya Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang suka jatuh cinta. Artinya di sini bukan jatuh cinta lawan jenis yang di situ apa ya bukan dalam koridor syar'i ya, tapi jatuh cinta di sini memang betul-betul bagaimana kecintaan dirinya kepada Robnya mengalahkan kecintaan dirinya kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain.
Iradatul Muhibbin itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim ya memang luar biasa ya. Jadi sebuah suasana yang benar-benar suasana cinta yang ini ya, mendalam sekali ya. Yang ketiga, karena sholat merupakan hubungan rohani dengan Allah, yaitu Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat kita adalah hubungan rohani kita. Kalau jasad kita mungkin dengan siapapun ya. Akan tetapi sholat adalah hubungan bagaimana hati kita tertaut yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidak punya iman mudah sekali untuk menghabisi dirinya sendiri. Kita lihat kasus bagaimana mereka yang orang bunuh diri. Karena apa? Putus asa mereka. Tidak ada sandaran. Tidak ada harapan mungkin yang dia harapkan yang akan memberikan solusi dalam kehidupannya. Ujung-ujungnya ya bunuh diri. Karena apa? Nggak punya iman. Tidak ada dasar di dalam hatinya bahwasanya dia memiliki sebuah secercah harapan. Tapi kalau orang-orang beriman, apalagi orang-orang yang mendirikan sholat, karena dia paham bahwasanya hubungan rohani, hubungan ruhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat, sangat kuat sekali alaqatnya ya dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan melahirkan sebuah rasa takut, kemudian juga akan melahirkan sebuah rasa cinta kepada Allah sehingga dia fokus di dalam setiap munajatnya, menikmati betul ya. Maka mudah-mudahan kalau selesai ini kita langsung ke tadabbur bacaan, Pak. Ini luar biasa ya, dari bacaan Allahu Akbar saja sebenarnya kalau kita perdalam luar biasa itu ya. Kalau sudah ngomong akbar, maka yang lainnya itu asghar. Yang lainnya itu shaghir, kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita harus memahami itu. Karena apa? Karena kita sudah mendeklarasikan, kita sudah menyatakan Allahu Akbar, artinya ditolak semuanya. Yang besar-besar mungkin menurut kita itu dunia, pekerjaan, atau mungkin yang sering ya kita menjadikan lalai ya diri kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah sholat, kita meyakini bahwasanya Allah itu memang akbar, termasuk hukum yang tertinggi adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang lainnya akan terlihat kecil. Termasuk diri kita adalah akan terlihat kerdil. Nah ini kalau di tadabbur bacaannya sungguh luar biasa ya. Enak ya ketika kita memahami, kemudian Al-Fatihah, kemudian yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya kontranya ya dalam hal ini mereka orang-orang yang bunuh diri, yang mereka tidak punya sebuah harapan yang lain ya kecuali hanya menghabisi dirinya sendiri. Yang keempat adalah karena sholat adalah tiang agama. Nah tadi sudah kita jelaskan yang namanya pilar, tiang itu menopang semua apa-apa yang ada di sekelilingnya. Atap ya juga ditopang oleh tiang atau oleh pilar. Kemudian juga termasuk dinding-dinding tadi sudah kita bahas, itu juga semuanya menempel dengan tiang-tiang yang ada. Pintu, jendela. Coba kalau tidak ada pilar, tidak ada tiang ya, tiang. Bukan tiang hanya ini ya, tapi dalam konstruksinya ya, tiang yang memang benar-benar dia akan menguatkan. Ya, sulit. Maka bisa jadi ya sebutannya bukan sebuah bangunan, akan tetapi apa? Reruntuhan namanya. Bukan bangunan kalau tidak ada tiang. Ya kalau misalkan nggak ada tiangnya, coba mungkin disebut ini bangunan ini, nggak mungkin. Orang akan melihat ya ini adalah puing-puing sisa reruntuhan atau sisa bangunan yang sudah menjadi reruntuhan atau menjadi sebuah puing-puing. Jadi sudah bukan bangunan lagi, karena bangunan itu ya konstruksinya atau bangunannya memang benar-benar harus ditegakkan, yang di situ ada tiang-tiangnya. Nah, sholat adalah ini. As-sholatu imaduddin. Dan sholat adalah tiangnya agama. Kalau tiangnya runtuh, semuanya pun akan ya nggak akan kepake lagi ya. Maka memang ini harus ditegakkan terus. Jangan sampai kemudian kalaupun sudah ditegakkan ya dirawat. Perlu dicat ya dicat. Artinya itu tadi mencari jalan-jalan khusyuk ini seperti apa. Ya satunya dengan ngaji atau mungkin dengan tips-tips yang lainnya. Kalau misalkan perlu untuk ditambah lagi, dikuatkan lagi dengan semen atau mungkin dengan adukan yang lain ya, misalkan dengan semen pasir tadi tambah lagi. Kalau misalkan pilarnya seperti ini ya. Karena apa? Atau mungkin ditambah dengan besi misalkan di awalnya. Ya itu juga adalah bagian ikhtiar kita
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah karena merupakan wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kepada orang mungkin yang memang kita hormati, manusia biasa, kita ikut tunduk dan patuh. Artinya ketika itu kebenaran yang disampaikan, pasti kita akan mengikutinya. Oh iya ya, benar ya. Sholat ini tiang agama. Dengan sholat ini kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain dan banyak sekali kebaikan yang akan kita raih. Aku manutlah. Karena jelas, Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Nah, apalagi ini adalah perkataan Nabi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau mewasiatkan adalah as-sholah, yaitu sholat. Sampai 2 kali beliau mengatakan itu. Jadi untuk menjaga sholat, kemudian menjaga sholat, baru kemudian wa ma malakat aimanukum. Dan siapapun yang menjadi tanggungan kalian, artinya budak-budak atau pembantu-pembantu yang memang harus ditunaikan haknya. Artinya perhatian beliau sampai meninggal dunia pun ya, mau meninggal dunia pun beliau sangat perhatian sekali kepada umatnya. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga hubungan antara ya kita sebagai umatnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ya, kalau sampai kemudian umatnya Nabi Muhammad ini banyak yang meninggalkan sholat, dari sahabat saja misalkan, dari kalangan sahabat ya, mereka sudah tidak peduli dengan sholat, maka tidak akan terukir sejarah mereka yang khusyuk, atau mungkin tidak akan terukir sejarah berbagai bentuk apa, bukan penaklukan kalau bahasanya sebenarnya, futuhat, pembebasan yang salah satunya itu adalah bagian dari karena kita selalu mengabdi di dalam sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka para sahabat tidak pernah mereka ini bergeser pemahamannya dari memahami apa yang pernah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau kata Abu Dzar Al-Ghifari ya, tidaklah ya apa-apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam termasuk burung yang terbang dengan sayapnya, itu semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Termasuk dalam hal ini adalah tentang sholat. Termasuk juga bagaimana ketika beliau memang bisa menikmati sholat beliau, khususnya adalah di dalam qiyamul lailnya, atau di dalam sholat ketika beliau dalam masa-masa sendiri ya. Artinya masa sendiri itu bukan sholat berjamaah, sebagaimana dituturkan oleh Ibunda Aisyah, kemudian Ibnu Umar, Ibnu Abbas yang sering nginep di rumah beliau. Sampai-sampai dari Al-Baqarah khatam selesai, sambung Ali Imran selesai, sambung An-Nisa. Itu adalah kualitas salatnya Rasulullah. Enggak ada ceritanya pegel-pegel kemudian apa gitu ya. Ya memang jauh ya. Tapi kita harus tahu ini wasiat Nabi. Wasiat Rasulullah yang harus kita jaga betul. Maka ya harus senantiasa kita pertahankan. Nomor 6 adalah dapat menghadirkan perasaan. Dapat menghadirkan perasaan. Nabi mengatakan ud'u ya, yaitu serulah oleh kalian Allah, yaitu kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Sedangkan kamu harus yakin dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, dan yakinkan bahwasanya Allah akan menjawab setiap apa yang kamu minta. Kemudian wa'lamu, dan ketahuilah ya, annallaha la yastajibu min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan pernah menjawab ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengabulkan doa ya. La yastajibu du'aan, yaitu doa atau permintaan min qalbin, dari hati yang ghafil, yang lalai, lahin, dan juga ya lahin di sini artinya lupa gitu ya. Nah, maka memang fokus juga di dalam hati kita, yaitu ketika kita beribadah sholat, ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena doa atau sholat ya itu sama. Artinya apa? Sholat itu bisa disebut sebagai ad-du'a secara umum gitu. Hanya kalau secara khusus ya sholat ya beda artinya. Tapi secara umum namanya sholat itu adalah rangkaian doa-doa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hatinya itu lalai, hatinya kok lupa, banyak dicuri oleh setan tadi,
ya tentunya doa-doanya juga bisa jadi mungkin nggak mandi ya, bahasanya mungkin seperti itu ya. Karena apa? Karena memang kita harus betul-betul menjaga dari kualitas permohonan kita. Jangan kemudian kita minta tapi ternyata main-main permintaannya. Contoh misalkan ya, kita ini minta tanda tangan, misalkan minta tanda tangan ke orang yang memang ya berpengaruh di situ ya, tokoh misalkan, mau ada acara apa gitu ya, atau mungkin kepada takmir. Maka tetapi ketika meminta tanda tangan, Pak ini tolong saya ini bawa proposal untuk kajian kita misalkan, tolong ditandatangani Pak RT misalkan ya. Lah tanda tangannya itu kita bawa pulpen enggak, kemudian juga dipersilahkan enggak, cuma dibuka-buka aja sama kita. RT-nya nunggu atau mungkin Pak Lurahnya nunggu. Mas mana yang ditandatangani? Loh iya ini ya. Malah sibuk dengan malah dia baca-baca karena apa? Bisa jadi kurang persiapan. Ini proposal apa gitu. Mungkin dia hafal-hafal dulu. Nah sama dengan ini. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kok apa yang kita minta ini malah kemudian satu mungkin bisa jadi tergesa-gesa, kemudian yang kedua kok malah bingung apa yang kita minta karena itu tadi, karena mungkin sudah tidak fokus dengan apa yang kita baca. Maka akhirnya ya apapun yang diminta ya oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin diijabah tapi dengan ya sesuai dengan apa yang kita minta. Termasuknya dalam hal ini juga ketika ngantuk-ngantuk ya. Termasuknya dalam baca Quran pun ya lebih baik kita tidur dulu. Nah, apalagi dalam keadaan sholat. Makanya memang siang hari ada kesempatan untuk qailulah ya, atau qailullah bahasanya gitu ya. Supaya apa? Supaya sholat kita berkualitas. Jadi nggak ada ngantuk-ngantuk lagi tapi seger. Ini juga yang akan mempengaruhi dari kekhusyuan dari sholat kita. Yang ketujuh adalah amalan yang pertama kali dihisab. Nah ini, jadi sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Tentunya sholat yang berdasarkan ilmu itulah yang akan menguntungkan kita semuanya. Inna awwala ma yuhasibu bihin nasu yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sholatnya. Qala yaqulu rabbuna azza wa jalla lil malaikah. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, wa huwa a'lamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, unzuru fis shalah, maka lihatlah kepada salatnya abdi, kepada hambaku, atammaha, dia menyempurnakannya, am naqasaha, atau malah menguranginya. Artinya di sini dia memang betul-betul menyempurnakan salatnya atau malah kemudian mengurangi nilai-nilainya. Fa in kana tamatan kutibat lahu tammah. Kalau dia menyempurnakannya maka tertulislah pada dirinya yaitu kesempurnaan. Wa in kana nintaqasa nangqasa ya minha syai'an. Wa in kana nintaqasa minha syai'an, kalau kemudian dia terkurangi karena sesuatu, qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu, lihatlah apakah hambaku punya ibadah sunnah. Artinya dari sholatnya tadi yang sholat wajib ternyata terkurangi, kemudian Allah mengatakan masih memberi kesempatan. Apakah di dalam sholatnya ini ada juga tambahan? Dia melaksanakan ibadah sunnah atau tidak gitu ya? Ada sholat nafilah gitu ya. Fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li 'abdi fardhatahu min tatawwu'ihi. Maka lengkapilah, maka tambahilah, tembel ya, ditambal yaitu dengan tatawwu yang dia lakukan. Tsumma tu'khadul a'malu 'ala dzakum. Kemudian ya dihisablah, diambillah amal tadi atau ya semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh hamba tadi dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kekhusyuan dapat mengubah dan membedakan pahala sholat seseorang dengan yang lainnya. Nabi mengatakan innal 'abda la yansarifa min salatihi. Sesungguhnya seorang hamba ya, ketika seorang hamba itu selesai dari sholatnya, walam yuktab lahu minha illa nisfahu, tidaklah dicatat bagi dirinya kecuali separuhnya, illa nisfuha, kemudian illa thuluthuha atau sepertiganya, illa rubu'uha atau seperempatnya, illa khumusuha seperlimanya, illa sudusuha seperenamnya, illa subu'uha atau sepertujuhnya, illa sumunuha atau seperdelapannya, illa tusu'uha
atau 1/9-nya illa usyruha, atau 1/10-nya dari sholat kita. Kalau kita dapat 1/10, Pak, kira-kira miris nggak ini? Karena apa ya? Karena hilang semuanya, nilai-nilainya terkurangi dengan ketidakadanya khusyuan di dalam sholat kita. Ada yang separuh, ada yang 1/3, 1/4, sampai kemudian 1/10-nya yang dia dapatkan dari mungkin 100 yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau 1/10 dari 100 berapa berarti? Dapat berapa? 10 kan? Dapat 10. Kalau setengahnya dari 100 yang dapat 50, mending gitu ya. Nah, maka kemarin yang sudah kita bahas bagaimana Imam Ibnu Qayyim membagi sampai 5 tingkatan orang yang sholat. Ada yang sholatnya sebagai penggugur dosa, ada yang hanya dia sebagai penggugur kewajiban tapi nggak dapat pahala, ada yang meningkatkan derajat imannya, derajat ketakwaannya karena sholat-sholatnya yang berkualitas. Tinggal kita di posisi yang mana. Yang ke-9 adalah kekhusyuan dapat mendekatkan ruh orang yang sedang sholat dengan penciptanya. Nah ini, memang dalam hal ini kita mungkin masih mengalami kesulitan ya. Seolah-olah mungkin terganjal dengan kajian akidah. Kalau membayangkan Allah seperti ini kan nggak boleh. Akhirnya itu dibumbui setan, Pak. Padahal sebenarnya kalau kita hanya membayangkan bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala mungkin dalam lafadznya saja misalkan ya sudah, nggak masalah. Artinya kita memang harus merasa bahwasanya Allah mengawasi kita. Sehingga derajat ihsan yang tinggi dari Islam, iman, ihsan itu anta budallaha ka'annaka tara. Kamu kalau beribadah seolah-olah kamu ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini akan mendapatkan sebuah nikmat khusyuk ya, nikmat salat atau rasa khusyuk di dalam salat kita. Fa in lam takun tara, kalau mungkin kamu belum mampu untuk bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, di dalam ibadah kita, fa innahu yara. Tapi harus tahu bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita. Allah selalu menjadi pengawas bagi kita semuanya. Meskipun mungkin min mithqali dzarrah, dari apa yang kita lakukan yaitu dari hanya sekecil biji sawi. Maka itu juga Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan inna fid dunya jannatun. Sesungguhnya di surga di dunia ini ada surga. Man lam yadkhuluha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang belum pernah mendapatkannya, belum bisa mendapatkan surga di akhirat. Termasuk dalam hal ini adalah al-khusyu' fi shalah, yaitu kekhusyuan, ketundukan, kemudian khudu' kita yaitu di dalam salat kita. Yang ke-10 terakhir, kekhusyuan bisa mendatangkan kemenangan. Ya, tadi qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang karena di dalam salatnya mereka khusyuk. Di ayat yang ke-9, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka selalu menjaga salat-salat yang memang diwajibkan atas mereka. Ulaika humul warithun. Mereka inilah yang menjadi waris. Mereka inilah yang akan mewarisi gitu ya, menjadi waris. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka-mereka yang akan diwarisi kepada mereka yaitu surga Firdaus dan mereka kekal nanti di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah azan ya. Sebentar ya, saya tutup dengan ada tips ya dari Imam Ghazali ya. Jadi ada satu tips ya supaya kita mendapatkan kekhusyuan. Sebentar. Nah ini. Jadi sampai digambarkan di sini saya dapat ada ngeliat status WA punya teman ya, Ustadz juga. Dia sholat ya. Gambarannya ini Pak. Dia sholat ngadepnya ke kiblat tapi kepalanya nonton TV. Potong ya, buntung kepalanya, sholatnya sholat dalam keadaan duduk tahiyat akhir atau mungkin duduk di antara dua sujud, tapi ternyata pikirannya di TV gitu. Jadi TV-nya tetap ditonton, artinya TV-nya tetap di setel, dia sedang main mungkin sedang istirahat, orangnya sholat. Maka Imam Al-Ghazali ya beliau mengatakan, qala Imam Al-Ghazali
idza lam yastati al-musalli an yahsha'a. Ya, kalau seseorang ya yang sholat itu belum bisa mendapatkan kekhusyuan ya di dalam fi jami' sholat atau di setiap sholat mereka, yan bagi an yahsha'a fi thalathati mawadi', maka khusyuklah di 3 tempat. Dicatat ini Pak, silakan dicatat. Jadi kalau kita semuanya tidak mampu menjadikan sholat kita ini semuanya khusyuk, dari mulai awal takbiratul ihram sampai kemudian salam ke kiri, kok sama sekali nggak bisa khusyuk, 3 tempat inilah minimal kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, inda qauli wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, di dalam iftitah. Maka memang iftitah ini kalaupun sunnah hukumnya dibaca, akan tetapi banyak yang menekankan sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan ketika iftitah berarti. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, yang kita sadari betul bahwasanya kita ini adalah minta dijauhkan dari segala bentuk kesalahan. Kalau bukan pertolongan Allah, kita pasti mungkin bisa jadi tergelincir di atas sebuah kesalahan ya. Yang kedua, inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga uluhiyah kita lurus, sehingga kita memang betul-betul hanya meminta kepada Zat yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul kita konsentrasikan, ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah saya meminta, dan hanya kepada Engkau saya meminta pertolongan, yang mohon pertolongan. Yang ketiga, inda qauli assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, ini berarti ketika sholawat ya, dari mulai tasyahud, at-tahiyatulillah, dari tahiyat, kemudian tasyahud ya, kemudian sholawat. Au mahadha makna ya, ini. Jadi itu 3 tempat yang dikasih ilmu ya, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita semuanya. Pertama tadi apa? Ketika iftitah ya, ketika wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi sampai selanjutnya. Kemudian dalam Al-Fatihah di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ketika apa? Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, di dalam tahiyat kita. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya memang terlalu singkat ya, dibahas 10-10-nya, akan tetapi ya karena memang pertemuan kita juga singkat, tapi mudah-mudahan bisa difahami ya. Beruntunglah kita yang memahami, dan mudah-mudahan yang belum paham Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk mampu mengulang. Mungkin bisa kita bersama-sama belajar lagi, yaitu tentang mengapa kita harus khusyuk, mengapa harus menikmati dari setiap sholat-sholat kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كالريح قوية شبت كالنار كالنار وضية